ada anak. Kalau memang mantan suami istri tidak ada anak, nggak ada masalah, mereka nggak komunikasi lagi, ini ada anak. Sehingga menurut saya jangan pakai orang lain, mereka tetap dimanapun bukan mantan ibu, bukan mantan bapak, mereka masih tetap orang tua dari anak-anak ini gitu. Jadi komunikasi harus benar dulu, upayanya pun harus terukur dulu, baru bisa dibilang mempersulit. Ini lawyer saya seperti itu. Jadi sebenarnya ini komunikasi, dan mereka lupa ya pada saat mereka sudah bercerai dengan sebuah putusan. Ini memang menjadi PR tersendiri. Kenapa? Karena anak ini kan nggak bisa komunikasinya orang lain, harus mantan suami istri inilah, ya mantan istri mantan suami ini yang komunikasi. Kalau mantan bapak mantan ibu kan nggak ada, ya jadi harus sama, dan komunikasinya harus antar mereka. Ya kalau dari mereka juga nggak komunikasi ya susah, ya kan? Nah upayanya pun misalnya upaya yang normal lah, nggak bisa komunikasi, bisa pakai orang lain lagi, dijawab apa enggak, ini nggak ada, tiba-tiba 6 bulan ini dipersulit, kan lucu gitu ya. Itu satu. Soal anak itu Bang Minola sempat bilang bahwa Ruben ada dapat info punya anak-anak kayak gimana, prestasi anak-anaknya kayak gimana. Komunikasinya seperti apa? Tunjukkan deh, ya. Saya bisa pastikan hari ini, coba WA Ruben langsung, RO Ruben langsung ke klien saya, dijawab nggak? Kalau nggak dijawab, baru benar. Ya tapi kalau dijawab semuanya, tunjukkan deh, kalau nggak buktinya dia deh WA ke klien saya deh. Ya, misalnya dia bilang berapa bulan ini, ya jangan 6 bulan lalu dia WA, terus nggak pernah balas, nggak pernah chat lagi, terus dibilang ini dipersulit, kan nggak gitu komunikasi. Ya, ada anak. Kalau memang mantan suami istri tidak ada anak, nggak ada masalah, mereka nggak komunikasi lagi, ini ada anak. Sehingga menurut saya jangan pakai orang lain, mereka tetap dimanapun bukan mantan ibu, bukan mantan bapak, mereka masih tetap orang tua dari anak-anak ini gitu. Jadi komunikasi harus benar dulu, upayanya pun harus terukur dulu, baru bisa dibilang mempersulit. Ya misalnya dia datang, kita tahu di sana ada anaknya gitu ya, RO datang, oh anaknya nggak ada di rumah gitu. Nah itu bisa, kualitas mempersulit itu benar gitu. Ya kan, tapi kalau ada jadwal les, bapaknya maksa mau ngambil, terus mau minta anaknya, terus sekarang masa nggak diambil langsung dari tempat les, ya psikologis anak juga kan bermasalah nanti gitu. Ya. Nah itu soal anak ya. Mungkin yang terakhir terkait aset-aset yang bermasalah yang di antara setelah pernikahan ini Bang, itu Bang Minola sendiri bilang katanya itu pilihannya dari pihak Sarwenda. Biar jelasin ya. Nah itu yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi begini, dari 4 aset Tidak bergerak. benda tidak bergerak. Ya, di situ ada villa 1, ada apartemen 1, ada rumah 2. Letak 2 rumah ini di Jakarta Selatan. Dari awal kita kemarin sudah tunjukkan bukti chatnya bahwa RO yang memilih asetnya. Nah, kenapa kemarin kami luruskan? Karena di statement sebelumnya oleh kuasa hukum RO menyatakan bahwa klien kami lah yang memilih-milih aset. Kami mau yang ini, kamu yang itu. Bahkan kita udah tunjukkan kemarin bukti chatnya. Jelas bahwa klien kami menolak untuk diberikan sebanyak itu aset. Klien kami bilang hanya butuh 1 rumah saja untuk anak-anak. Itu yang kami jawab kemarin gitu loh. Jadi ini yang memang kami perlu luruskan, dan memang kalau dibilang klien kami yang pilah-pilah, menyesatkan nggak? Menyesatkan dong. Kan jelas, udah ada bukti chatnya. Artinya begini loh maksud saya, semua proses yang ada antara klien kami dan klien Bang Minola ini kan mereka sudah ada komunikasi langsung sebelumnya. Ya. Jadi itu juga harus dicek secara utuh juga sama kita sebagai lawyer. Ya kan, kalau dibilang klien kami yang meminta, nggak pernah klien kami meminta. Harus enggak, ini semua hasil komunikasi, nggak ada. Dan bahkan maaf ya, kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Kenapa? Rumah yang diberikan ke kami itu adalah rumah yang aset yang tidak bersih, semuanya ada dijaminkan di bank dengan hutang yang fantastis. Di mana hutang itu ya yang mengajukan ke pihak bank adalah RO, artinya dia wajib membayar. Ya di dalam kesepakatan RO harus membayar. Oke, ternyata ada beda interpretasi. Menurut kami RO yang harus melunasi, tapi menurut mereka nggak bisa, harus bersama. Ya sudah, Sarwenda dengan tegas menyatakan kepada kami dia mau membayar hutang-hutang terhadap rumah itu. Bayangin tuh, yang harusnya secara chat juga sebenarnya sudah ada itu bahwa sebenarnya Ruben yang mau menanggung, tapi tiba-tiba minta Wendah yang ngeberesin. Ya bagi 2,5. Secara hukum ada aturannya dibagi 2. Oke, mau dibagi 2. Last minute bicara lagi. Wendah yang harus melunasi semua.
loh ini gimana lagi sih? Saya pertemuan saya dengan Bang Minola, saya sampaikan bahwa awalnya kita minta setengah-setengah, nggak lama ditolak, maunya klien kami yang membayar. Kurang baik apalagi klien kami, ya sudahlah, kalaupun memang mau dilunaskan klien kami, harus langsung dibalik nama. Masih Itu ada permintaan. Masih ada lagi, bahkan setelah klien kami memutuskan untuk oke kita akan lunasi, ada lagi tambahannya, minta dikembalikan uang yang sudah dibayar sebelumnya. Coba bayangkan. Yang sudah Ruben bayarkan ke bank itu minta dibalikin. Coba bayangin. Ini apalagi gitu yang yang dipermasalahkan oleh pihak mereka ya. Secara real sudah diatur di dalam perjanjian. Kita sudah mengalah, yang akhirnya mereka mau bayar, mereka harus bayar tapi kita bagi dua. Last minute mereka bilang harus Wenda juga yang bayar. Bayangin. Ya, jadi coba kita kembalikanlah seorang ibu ya. Belum lagi kemarin Bang Minola bilang speak up aja kalau berani soal alasan pernikahan. Saya menjunjung tinggi yang namanya privacy klien ya. Kalau itu memang dimintakan oleh klien baru saya akan sampaikan ya, meskipun saya sudah tahu faktanya semua. Dan itu buat saya seorang ibu diperlakukan itu, seorang perempuan diperlakukan seperti itu, menurut saya ya itu hanya orang-orang yang kuat aja yang bisa tahan. Itu. Diperlakukan apa, Bang? Iya, yang fakta yang nanti akan dibuka oleh klien kami nantinya. Bukan ya. Kita belum bisa buka. Iya. Bang. Apa? Bukan yang dibilang bahwa ini Wenda adalah perempuan kuat, kalau nggak kuat perempuan ini nggak bakal pernyataan Itu akan dibuka sendiri oleh klien kami. Ya, silakan tanya ke klien kami nanti. Ya, sewaktu yang pas, yang tepat, karena anak-anaknya sekarang belum dewasa, sehingga itu yang dijaga sama klien kami. Ya, pada saat anak-anaknya dewasa sudah bisa diberi pengertian, itu akan disampaikan ke publik juga. Selama ini menanggung rasa sakit banget. Wah, bukan sakit lagi kalau buat saya ya. Tapi hanya orang-orang yang kuat lah. Ya, orang-orang yang kuat yang nanti akan disampaikan oleh klien kami sendiri, dan klien kami sampai saat ini masih menjaga privasi itu semua. Kalau Bang Minola kapan speak up? Kami tidak akan speak up sepanjang klien kami tidak membuka lebih dahulu. Karena itu rahasia dari klien kami, ya. Bang, dengan leasing mobil. Jumlah apa tuh yang dipinjamkan ke bank itu dari RO, itu berapa utang yang belum dibayar? Soal angka-angka itu adalah rahasia, itu ada apa namanya? Rahasia perbankan lah. Rahasia perbankan yang kami tidak bisa buka, tapi semua surat-suratnya ada semua, ya, semua bisa ditanyakan juga ke RO, ke Bang Minola juga boleh kalau memang dia mau membuka, silahkan, ya. Cuman poinnya adalah satu, utang itu sudah muncul tunggakannya sebelum perceraian terjadi. Sebelum kesepakatan itu dibuat sudah ada tunggakan dan belum dibayar. Jadi kalau mau dikait-kaitkan dengan anak begitu ya, tidak diberi ketemu anak lalu tidak mau dilakukan kewajiban pembayarannya, itu nggak benar, karena sudah muncul itu tunggakannya sebelum urusan-urusan komunikasi anak ini terjadi gitu. Jangan diputer-puter. Jadi gini ya, kita tegasin sekali lagi ya. Jadi ada 4 aset tidak bergerak, ini yang dipermasalahkan ya. Aset bergerak tidak ada yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah aset tidak bergerak ya. Ada 4 aset tidak bergerak terbagi rata. 2 klien kami, 2 klien Bang Minola. Clear di dalam perjanjian ya. Tetapi ada syarat di dalam perjanjiannya untuk RO mengambil surat terhadap 2 aset, dia harus menyelesaikan hutangnya di kewajibannya di bank ini, karena rumah 2 yang ditinggali Wenda ini yang satu ditinggali, yang satu lagi itu masih terkait dengan agunan bank dan sudah call 5 ya. Artinya Wenda juga tinggal di situ tidak tenang juga, padahal dalam chatnya Wenda sudah jelas, saya tidak perlu rumah banyak, saya hanya perlu 1 rumah ini untuk anak-anak, jelas juga di dalam chat kemarin sudah kita tunjukkan ya. Jadi klien kami ini bukan orang yang gila materi, tidak. Dia hanya menyampaikan kepada kami bahwa dia hanya menjaga soal anaknya. Artinya 2 rumah itu dibikin jaminan utang-utangnya Ruben. Hutang yang mengajukan Ruben? Iya. 2 rumah itu jadi jaminan. 2 rumah? Iya. Betul. Bang, ada dari pihaknya Bang Minola, kenapa akhirnya Wenda yang harus melunasi semua utang? Itu nggak tahu. Abang tapi sempat tanya. Saya tidak bertanya kenapa, yang pasti mereka tidak mau. Sehingga kami sebagai lawyer mencari jalan tengah. Karena apa? Kalau dia tidak mau melunasi, yang tinggal di situ siapa?
Apa saya harus mempertanyakan terlalu jauh alasan dia tidak mau? Yang saya harus lakukan adalah mencari solusi supaya rumah ini aman. Akhirnya Wendah dengan menurut saya ya dengan terpaksa lah ya, terpaksa dalam arti begini, dia juga belum tentu kuat menanggung sebenarnya, tapi dia karena di situ ada anak-anak tinggal di situ, dia mau berjuang. Dia akhirnya meminta yaudah bagi 2 saja. Oke, bagi 2, ternyata saya ketemu dengan Bang Minola, mereka bilang bahwa wah nggak mau, Ruben maunya semua yang bayar Wendah. Coba bayangin. Begitupun Wendah mau bayar itu semua, Minta balikin duit. pernah ada cicilan yang dibayarkan oleh Ruben terhadap rumah itu minta diperhitungkan, minta dikembalikan ke Ruben lagi. Menurut saya nggak ada masalah juga sepanjang memang Wendahnya mau, ya. Tapi proses ini belum berjalan, ternyata belum disepakati muncullah statement ini, ya, menyampaikan bahwa Permintaan sertifikat. anak dulu dong, kewajibannya dipertemukan. Loh, emang siapa yang mempersulit? Orang cara komunikasinya menurut saya ya, cara komunikasinya juga, upayanya juga belum dilakukan dengan pas kok. Gimana mempersulitnya gitu. Nah jadi tolonglah, ya kan, nggak usah lah kita rame-rame. Ya sekali lagi hak jawab sudah kami sampaikan, ini juga kami sampaikan. Saya berharapnya setelah ini ya langsung aja lah ya antara RO dengan Wendah komunikasi aja ya. Jadi atas kita untuk menyetop satu ngomong satu jawab. Ya mungkin setelah ini saya tidak perlu lagi menanggapi apa yang disampaikan pihak mereka, karena semua sudah kita sampaikan dan yang kita sampaikan semua dengan bukti. Gitu. Satu lagi Bang, kemarin kan Bapak sempat kasih statement ya bahwa kalau misalnya nggak sanggup ya udah anak-anak sama saya aja. Siapa? Sendiri yang ngomong. Gue jawab dulu kali ya. Yang nggak sanggup? Iya, jadi gini, ditarik dulu sejarahnya. Sejarahnya adalah dari pihak RO melalui kuasa hukumnya kan ada preskon, ya kan, menjelaskan terkait bahwa ada sertifikat yang tidak diserahkan sepenuhnya katanya, ya kan. Nah, kita jelaskan kemarin bahwa sertifikat itu bisa diserahkan sepenuhnya dan diatur penyerahan fisiknya kalau sudah melakukan kewajibannya. Penyerahan fisiknya dulu, lalu surat-suratnya setelah pelunasin kewajibannya. Nah, lalu kami memberikan tanggapan. Terkait dengan hal itu kami tidak bisa memberikannya. Kami harus menolak. Nah, kenapa kami menolak? Karena ada kewajiban-kewajiban Ruben yang lain yang juga dilanggar. Salah satunya nafkah tersebut. Dilanggar itu. Bukan. Oke gini, yang tadi pertanyaannya apa? Kalau tidak sanggup. Yang tidak sanggup Ruben apa Wendah? Lu Wendah mau membayar hutang, yang nggak mau membayar hutang kan Ruben. Yang nggak sanggup siapa berarti? Secara materi. Bener nggak? Harusnya Ruben yang membayar, tetapi dalam saya negosiasi dengan pihak Minola, mintanya klien kami yang bayar semua. Nggak, ini tadi kan. Berarti siapa yang, pertanyaannya berarti siapa yang tidak sanggup secara materi? Ya, kita nggak simpulkan sendiri. Soal anak, nafkah anak. Nafkah anak itu hanya untuk menyampaikan bahwa situasi sebenarnya seperti itu. Buktinya, anaknya sehat-sehat, semua les masih bisa, siapa yang bayar? Wendah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.